Adapun takwilan mereka, Allah berada di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Kalau artinya Allah menguasai arsy, berarti ada suatu hari dahulu Allah belum menguasai arsy. Karena Allah menyebutkan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, thumma stawa 'alal arsy. Kata Allah dalam Al-Quran, dialah Rabb kalian, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Seandainya istiwa artinya menguasai, maka kita coba artikan, sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian Allah menguasai apa? Arsy. Berarti waktu 6 hari Allah belum kuasai apa? Arsy. Apakah ada makhluk tidak dikuasai oleh Allah? Tidak ada. Maka kalau kita mengartikan Allah di atas arsy maksudnya menguasai arsy, berarti pernah Allah tidak menguasai arsy. Pernah Allah arsy tidak dikuasai oleh Tuhan. Ya, dan ini tidak benar. Abu Hasan Al-Asy'ari juga bantah dalam bukunya. Kalau pendapat Mu'tazilah bahwasanya istiwa artinya menguasai, maka kita katakan kata Abu Hasan Al-Asy'ari, sungguhnya Allah juga menguasai gunung, Allah menguasai lautan, Allah menguasai semua benda-benda. Berarti kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas laut, Allah beristiwa di atas gunung, Allah beristiwa di atas danau, karena semua danau, laut, pantai semuanya dikuasai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mengatakan, ya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa maknanya banyak, ada 10 per makna, ada lebih. Itu kedustaan. Istiwa, kalau istiwa tok dalam bahasa Arab memang maknanya banyak. Terkadang artinya lurus, seperti kita salat istawu, lurus. Ya. Ya. Contoh, terkadang istawa ma'a mungkin artinya sama. Tetapi kalau istawa ada alanya, istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di atas. Paham? Yang dalam Al-Quran bukan istawa ta' bukan. Karena istawa ta' beda lagi, istawa ala beda lagi, istawa ila beda lagi. Tapi kalau istawa ta' memang maknanya banyak. Tapi kalau sudah istawa ala, maka maknanya cuma satu, yaitu di mana? Di atas. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala dalam arasy-Nya istawa. Istawa, istiwa. Dalam memahami istiwa ini ulama sudah terbagi pada beberapa pendapat. Umumnya dua pendapat. Dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah menempatkan sesuai dengan hukum ayatnya saja. Namanya tafwid. Tafwid itu mengembalikan makna kepada apa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qur'annya berkata Ar-Rahmanu, Allah yang Rahman itu 'alal arsy, di arsy istawa. Jadi ada arsy, yang di arsy itu Allah istawa. Apa makna istawa itu? Apakah menguasai? Apakah berdiam? Apakah bertempat? Ataukah ada di situ? Nah, kata pendapat yang pertama, istiwa itu maklum, diketahui sesuai dengan pengetahuan Allah. Karena sesuai dengan hukum Allah, kita tidak perlu kemudian menafsirkan, biarkan ayatnya saja seperti itu. Ada ayat-ayat muhkamat yang pasti diketahui oleh kita, ada ayat mutasyabihat. Dalam ayat mutasyabihat jangan banyak dipertanyakan. Karena itu bagian dari tingkat keimanan. Keimanan itu bukan untuk disoal, keimanan itu diyakini. Jadi kalau ada istiwa, ya sudah istiwa. Bagaimana istiwanya, nggak usah ditanya. Karena segala yang terkait dengan Allah, hanya Allah yang memahaminya. Jadi nggak usah banyak ditafsirkan, tidak usah banyak ditakwilkan. Arasnya ada, sudah di aras. Bagaimana arasnya? Nggak usah ditanya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, ya, lihat al-istiwa'u ma'lumun, ma'rufun. Istiwa itu diketahui, itulah istiwa. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya bagaimana istiwa di aras itu bid'ah. Jadi kalau kata Imam Malik, pertanyaan ini bid'ah. Maksudnya apa? Jangan banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas aturannya. Bertanya pada sesuatu yang jelas sama dengan nanti membiaskan kita. Dan jangan pikirkan segala sesuatu tentang Allah. Pikirkan tentang kekuasaan Allah sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Memikirkan segala hal yang terkait dengan ini. Pertama, apa faedahnya untuk antum? Tidak ada. Tidak ada faedah, jangan perdebatan aja ribut. Gara-gara ini istiwa, ini bukan, ini takwil, ini bukan. Akhirnya pada ribut, lupa dengan ibadah, lupa dengan awas saling menghormati, lupa dengan saling silaturahim. Gara-gara kasus istiwa semacam ini, ayatnya datang sebagai ujian keimanan. Tapi antum tampakkan hal-hal yang melanggar iman. Saling mencela, melanggar keimanan. Makanya ketika ada larangan ayat Quran jangan mencela, dibuka dengan iman. Quran surah 49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Ketika menyebutkan jangan saling mencela, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu untuk menunjukkan tingkat keimanan, latihan iman. Kok kenapa antum melanggar iman? Jelas ya? Yang kedua itu menakwilkan. Jadi kalau antum ingin menafsirkan, jangan tafsirkan seenak antum. Dibawa pada pemahaman yang beda dengan makhluk. Sebetulnya inti pembahasannya, pemikirannya sama. Apa di antara kesamaannya?
jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tanzihu sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-khaliq min sifatil makhluk. Menyucikan sifat Allah dari sifat makhluk. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas. Laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasnya itulah Allah mengatur. Menguasai. Menguasai aras, menguasai alam dan sebagainya. Ustaz, ayatnya jelas, ngapain main takwil-takwil? Ada beberapa ayat yang memang kita harus pahami dengan takwil. Contoh, misal, teman-teman sekalian, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa dengan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Awas. Awas, hati-hati. Bahkan ayat yang tegas, Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Saya mau tanya pada antum, apakah Allah punya sifat lupa? Allah punya sifat lupa enggak? Tidak. Waliyadzubillah. Oh, tapi Ustaz, biarkan kita mengartikan ayat itu. Lupa, biarin lupa aja. Sesuai dengan sifatnya Allah. Oh, bagaimana lupa sesuai dengan sifatnya Allah? Allah enggak punya sifat lupa. Makanya ketika antum ingin memahami sesuatu, mesti hati-hati. Kalau melihat pendapat ulama, langsung jangan diserang. Oh, ini Asy'ari. Asy'ari itu nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, ini dolalah. Sebentar, pelajari dulu kenapa beliau menyampaikan itu. Apa turunan tafsirnya? Apa pemahamannya? Kalau Anda sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Misal, saya ingin seperti lebih selamatlah seperti yang pertama. Biarkan Allah di arsy. Menempat, tapi saya nggak mau tafsirkan. Sesuai dengan keterangan Quran aja. Ambil. Selesai. Dan jangan banyak dibahas. Gak usah banyak dibahas, termasuk jangan ditanyakan. Kalau antum ingin seperti tadi, boleh. Oh, itu maksudnya di arsy, bukan menempat. Bukan tempat ya, karena Allah nggak butuh tempat. Maha kuasa Allah. Itu maksudnya Allah menguasai seperti takwil ayat ini, ayat ini, ayat ini. Selesai. Jelas ya? Biarkan sifat Allah dengan keagungan Allahnya. Sifat kita hanya sekedar mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi kata Imam Malik bertanya seperti ini, hukumnya apa? Ya? Bid'ah ini.